Oke, baik Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan sinyal kita pada kesempatan hari ini bisa berjalan aman ya, berjalan lancar. Saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan terkait dengan PSBM, pengolahan sampah berbasis masyarakat, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ridwan dan Bu Yeni tadi, terkait dengan pengolahan sampah berbasis masyarakat, tapi di bagian yang skala kawasan. Saya ambil di sana juga ada faktor penentu kinerjanya. Namun mungkin agar lebih semangat, saya nanti ada beberapa materi yang ya, saya minta untuk mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya bisa ikut berpartisipasi gitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang nanti Bapak Ibu bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom chat misalnya ya, yang saya menanyakan sesuatu dan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya boleh untuk menjawab. Agar saya tidak merasa sendiri, ini ada hampir 100 orang yang bergabung pada kesempatan hari ini. Dan karena banyak sekali teman-teman milenial yang bergabung pada kesempatan hari ini, mungkin kita bisa bermain-main sebentar ya, agar kita lebih seru juga dan tidak terlalu kaku juga, agar webinar ini bisa bermanfaat juga mungkin bagi teman-teman yang belum mengikutinya. Silakan update story Instagramnya, dan saya yakin Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu dosen mungkin juga punya Instagram, silakan bisa ikut ya. Ulas 3 hal yang ulaslah materi pada kesempatan hari ini, baik materi saya atau materi Pak Slamet, yang menarik, kemudian dengan tag akun saya, ada Hijrah Purnama di situ, terus kemudian ada kegiatan saya yang disampaikan oleh Bu Yeni tadi, Project B Indonesia, sistem pengolahan sampah yang ada di Yogyakarta. Kemudian jangan lupa juga penyelenggaranya di tag juga, ada Teknik Lingkungan UNAN. Mudah-mudahan saya tidak keliru akunnya ya, tapi nanti MC mungkin bisa mengoreksi kalau saya keliru. Dan teman-teman panitia dari SWCT UNAN ya. Dan nanti setelah di-upload dan mudah-mudahan ada yang menarik dan kreatif, teman-teman akan dikirimkan door prize. Bukan dari teman-teman panitia di sini, tapi tim saya nanti akan mengirimkan ke alamat teman-teman semuanya. Tapi hanya 3 saja. Nah, apa hadiahnya? Nah, nanti kita akan lihat seperti apa, dan jangan lupa untuk di-upload kembali saat menerima hadiahnya. Nah, mudah-mudahan bisa diikuti semua ya. Di bagian presentasi, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, saya mencoba untuk membahas 3 hal ini. Mudah-mudahan dalam waktu 30 menit, cukup waktunya, ada 3 bagian. Yang pertama pendahuluan tentunya, karena saya dapat giliran yang pertama, walaupun bicara kawasan, ya mungkin mulai sedikit lah kenapa harus PSBM, dan seterusnya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan PSBM skala kawasan, dan harapannya bisa sampai ke faktor penentu kinerjanya. Apa saja nih yang mempengaruhi kinerja dari PSBM di skala kawasan ini? Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk di bagian pertama, Bapak Ibu, terkait dengan bagian pendahuluan. Sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Ridwan, Bu Yeni tadi, bahwa semakin jumlah penduduk kita naik, otomatis nih jumlah sampah yang kita hasilkan juga semakin naik. Dari data, walaupun tidak terlalu update banget, Bapak Ibu, 2008 dan 2018 dari 2 sumber ini, walaupun ada sebenarnya data yang lain di 2021, tapi saya pakai ini saja untuk mencerminkan bahwa ada kenaikan yang luar biasa, hampir 70% naiknya jumlah sampah. Salah satunya adalah diakibatkan oleh jumlah penduduk yang juga naik, gitu ya. Jadi secara teoritis seperti itu. Namun yang menariknya adalah ternyata tidak hanya kuantitas ya yang naik terus seiring dengan naiknya jumlah penduduk, tetapi kualitas dari sampah itu pun ikut berubah gitu. Loh, apa ya kualitas dari sampah gitu? Pertanyaan kita gitu. Jumlahnya naik, kualitasnya juga ternyata juga cukup signifikan berubah gitu. Nah, coba kita tes ya, kita buktikan. Kalau ada pertanyaan seperti ini, ya,
kira-kira Bapak Ibu atau teman-teman semuanya sejak bangun pagi tadi, sejak subuh tadi sampai duduk di depan laptop atau di depan HP-nya masing-masing sudah menghasilkan sampah yang mana ya dari 7 pilihan ini? Boleh saya dibantu untuk mengetikkan angkanya saja di kolom chat. Nanti kita lihat bagaimana ya fluktuasinya antara per orang. Saya cek dulu apakah bisa ya? Oke, bisa ternyata ya, bisa tidak dikunci oleh panitia. Dari nomor 2, dari nomor 7, ada nomor 5. Ternyata bervariasi ya. Ada 4 dan 7 ternyata. Ada plastik sama organik. Yang ibu-ibu mungkin yang sudah masak tadi pagi sudah menghasilkan nomor 7 nih. Ada 1, 2, dan 5. Kemudian ada nomor 3 ya, nasi bungkus mungkin sudah beli lontong tadi pagi atau nasi kuning atau nasi uduk gitu ya, dan beragam. Ternyata bisa dipastikan adalah tidak ada satu orang pun, baik dia laki-laki maupun perempuan, baik dia tua maupun muda yang tidak menghasilkan sampah. Ini tantangan kita bersama. Dan jenis sampah yang dihasilkan juga sangat bervariasi, sangat tergantung dari siapa kita. Bahkan ini Pak atau Mas Irawan ini 1 sampai 7 sudah dihasilkan semua ternyata. Pagi-pagi sudah borong botol air mineral, sudah borong nasi bungkus gitu ya. Sudah pakai masker, sudah pakai tisu dan seterusnya. Jadi semakin hari kita sepakati bersama adalah jenis sampah yang kita hasilkan semakin berbeda Bapak Ibu. Jadi mungkin ada beberapa sampah yang kita temukan saat ini, tapi tidak kita temukan pada saat kita kecil dulu, gitu ya, atau cerita dari ayah ibu kita dulu dan seterusnya. Nah, kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah ternyata ya dampak ini. Jadi kalau kira-kira ya, ini data publikasi saya di 2016 ya. Saya ambil contoh saja. Ini adalah 5 wilayah di kabupaten kotanya Yogyakarta. Ya, karena saya banyak penelitian di Yogyakarta, saya tampilkan ini saja Bapak Ibu. Tapi inginnya sih sebenarnya secara umum. Ya. Jadi yang batangnya berwarna oranye atau coklat ini ya, ini adalah jumlah sampah yang dihasilkan, ton per harinya. Kita lihat ya Kabupaten Sleman paling tinggi, kemudian diikuti oleh yang Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta. Ternyata Bapak Ibu, peningkatan jumlah sampah ini belum diikuti oleh peningkatan pelayanan yang baik juga. Misalnya ya, kabupaten yang paling tinggi ternyata tingkat pelayanan sampahnya hanya 30%. Bahkan ada yang 7%, ada yang 17%, ada yang 7%, dan kebalikan, kota yang memiliki tingkat jumlah sampahnya yang paling sedikit, tapi memiliki tingkat pelayanan yang mencapai 85%. Jadi ya tergantung wilayah perkotaan atau perdesaan. Tapi dari jumlah sampah kan, kalau kita bilang sekarang warga kota sama warga desa, ya sama-sama juga menghasilkan sampah. Sehingga apa yang perlu kita garis bawahi bahwa jika peningkatan jumlah sampah seharusnya juga diikuti oleh peningkatan sarana prasarana. Itu pasti ya. Kalau sarana prasarananya meningkat, pasti hubungannya ujung-ujungnya duit ya, UUD juga, ujung-ujungnya biaya juga. Kalau biayanya tidak bisa dipenuhi, berarti sarana prasarana tidak bisa terpenuhi dengan baik. Akhirnya yang korban adalah kualitas lingkungannya, kesehatannya menurun, dan seterusnya. Akibat dari sampah. Jadi ternyata sampah bisa berhubungan dengan aspek-aspek yang lain juga Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya adalah hal yang menarik juga Bapak Ibu. Jika kita lihat persentase sumber sampah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya ini sudah terbiasa dengan istilah-istilah ini. Ada sumber sampah. Sumber sampah itu asal dari sampahnya dari mana saja, dari rumah, dari industri, dari kantor, pasar, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari data terdahulu ya 2018 begitu ya, kita lihat di sini adalah ternyata lebih dari 50% itu sumber sampah yang paling banyak di satu kota itu adalah berasal dari rumah tangga. Dan ini juga didukung oleh data SIPSN di 2021. Saat ini kita sudah bisa akses secara online, Bapak Ibu.
jadi sudah mudah ya. Menyebutkan angkanya ya agak sedikit berubah ya. 40 hampir 40% lah. Tapi masih mendominasi. Jadi jumlah terbanyaknya adalah berasal dari aktivitas rumah tangga. Nah, yang menarik adalah menurut saya yang menarik adalah di slide ini, teman-teman semuanya. Ini sangat menarik bagi Bapak Ibu pemerhati sampah atau peneliti ya, bisa meneliti. Ada 3 data yang saya coba kumpulkan. Sebenarnya punya beberapa data lagi, tapi rasanya terlalu penuh slide-nya. Jadi saya tampilkan 3 saja. Ada 2013, ada 2020, dan ada 2021. Gitu ya. 2013 berarti kira-kira datanya adalah data 2012, 2020 bisa saja datanya adalah data 2019, 2018, gitu, dan 2021 adalah data 2020. Terlihat di sini adalah sampah yang dihasilkan di sebuah kota itu didominasi oleh organik, 60%. Ya. Kemudian kalau dilihat di 2020 kategori organiknya dibagi jadi 2, gitu. Ada sisa makanan dan kayu ranting mengikuti SNI. Gitu. Ada 44% dan 13%. Jadi total 57%. Gitu. Di 2021 ada sisa makanan 40 sekian persen, kemudian ada kayu ranting adalah 14%. Jadi kalau di total 54%. Nah, kalau dari 3 data ini ada menarik ya Bapak Ibu ya. Kita lihat 60, 57, kemudian jadi 54. Loh, berubah ya. Ternyata mengalami penurunan ya karena aktivitas rumah tangga yang juga akan berubah. Mungkin saja di situ. Terus kemudian kalau dilihat berarti ada yang naik yang berikutnya. Kalau organiknya turun berarti ada yang naik. Apa yang naik di sana? Salah satunya adalah plastik. Jadi plastik ini 14% di 2013, kemudian jadi 15% di 2020, dan naik menjadi 17%. Berarti ada aktivitas yang berubah di dalam aktivitas kehidupan kita. Yang mungkin aktivitas masak-memasaknya jadi lebih rendah, tapi aktivitas yang belanja online-nya lebih tinggi, sampai memesan makanan pun bisa menjadi online. Nah, ini menarik untuk diteliti. Tren-tren ke depannya seperti apa, Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah, nah mengapa PSBM itu diperlukan? Karena pengolahan sampah berbasis masyarakat ini adalah, kalau kita lihat sumber sampahnya yang paling besar adalah tadi sampah rumah tangga. Gitu ya. Jadi diajak masyarakat itu untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Nah, yang diperparahnya adalah kondisinya tercampur, sangat tergantung dari aktivitas. Bukan hanya aktivitas, tapi kemauan kita untuk memilah sampah tersebut. Kemauan pemilik sampah, sumber sampahnya sangat berpengaruh. Nah, kadangkala orang berpikir, kita udah capek-capek milah, gitu ya, usaha pengelolaannya luar biasa, tapi ternyata hasil secara ekonominya rendah. Gitu. Oh, ngapain capek-capek milah sampah kalau dapatnya sekian? Berarti harus ada strategi yang lain yang kita harus bisa munculkan. Misalnya pendekatannya dari sisi religius, tergantung dari agama kita masing-masing. Kemudian munculnya kesadaran dan juga mungkin bisa dibalut dengan sisi-sisi ekonominya di sana. Nah, kalau kita bicara paling banyak tadi organik, kita sepakat. Anorganik khususnya plastik, kertas, dari segi volume dia lebih banyak dibandingkan organik, tapi ya pasti memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaannya. Misalnya untuk wilayah-wilayah yang terbatas, akan sulit dari segi transportasinya dan seterusnya. Nah, kesannya di masyarakat ini lebih mudah untuk dikelola, gitu ya, di anorganik. Sementara anorganik masih menjadi masalah. Sementara organik maksudnya masih menjadi masalah. Nah, kalau kita berbicara PSBM ini sebenarnya kita tidak berdiri sendiri Bapak Ibu. Karena apa? Di dalam Undang-Undang 18, undang-undangnya dalam pengolahan sampah, ini terlihat ada dua aktivitas ya. Mohon maaf, tercoret sedikit. Ada aktivitas pengurangan sampah dan aktivitas penanganan sampah yang masuk dalam istilah pengelolaan sampah. Jadi pengelolaan sampah jadi dibagi 2 sejak tahun 2008. Nanti mungkin Pak Slamet akan bicara banyak di sana. Mana saja yang masuk pengurangan, mana saja yang masuk ke penanganan. Tapi garis bawahnya adalah yang berwarna hijau, kotak-kotak yang berwarna hijau Bapak Ibu, dan teman-teman semuanya, ini membutuhkan peran serta masyarakat. Jadi
Kalau boleh dibilang ya PSBM itu sangat kita perlukan gitu ya, untuk bisa mensukseskan program pengolahan sampah yang dicanangkan oleh pemerintah. Ada target-targetnya yang harus dipenuhi. Misalnya gitu ya. Di tahun 2025 kita harapkan ada pengolahan sebesar 100%. Ini bukan kata saya, tapi katanya undang-undang begitu ya. Ada katanya regulasi yang berbicara. Pengurangannya 30%, sedangkan penanganannya adalah 70%. Nah, sementara angka saat ini, real time angkanya adalah di angka ini Bapak Ibu. Jadi kita masih butuh nih effort yang besar untuk pengurangan menuju ke 30% dan 45% menuju 70%. Dan sepertinya ada Bapak Ibu juga yang dari pemerintah daerah yang mengikuti kegiatan pada kesempatan hari. Harus sama-sama nih untuk mengejar tadi. Di samping memang kita punya tantangan besar Bapak Ibu, bahwa indeks kepedulian terhadap lingkungan hidup kita masih sangat rendah. Gitu. Atau BPS ini melakukan surveinya adalah ketidakpedulian, gitu, menyebabkan bahwa pengolahan sampah di angka 0,72. Nah, sementara artinya semakin mendekati 1, orang itu semakin tidak peduli. Gitu. Orang sangat ingin untuk memilah sampah 97%, tapi ternyata pas disurvei beneran di lapangan baru 11% nih yang memilah sampah. Jadi tantangan ya. Jadi orang ingin tapi belum tentu bisa melakukan dengan baik. Akhirnya pemerintah melaksanakan berbagai macam program. Salah satu yang di 2019 terbaru adalah Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah. Ini semuanya sebenarnya untuk mendukung berbagai macam aktivitas untuk PSBM ini bisa jalan. Gitu. Jadi isu PSBM ini bukan hanya isu-isu akademis saja, tapi isu PSBM ini menjadi isu lapangan yang benar-benar bisa berdampak kalau ini bisa dilakukan dengan baik. Nanti mungkin Pak Slamet akan menjelaskan lebih detail ya. Bagaimana pilah sampah dari rumah untuk meningkatkan composting rate, recycling rate, energi recovery rate. Jadi aktivitas-aktivitas saat ini adalah bagaimana kita mempercayakan diri kepada masyarakat, jadi menaikkan PD-nya masyarakat untuk mengelola sampah. Saat ada bank sampah di sekitar kita, ya kita butuh support supaya masyarakat itu jadi PD bahwa apa yang dilakukannya bisa berdampak besar. Misalnya isu-isu saat ini adalah circular ekonomi, yang dari dulu ada perubahan ya, ada linear ekonomi, ada recycling ekonomi, dan kita akan masuk di pola sirkular ekonomi. Semua sekarang sedang ngomongin tentang sirkular ekonomi. Ini menjadi menarik Bapak Ibu. Namun sebelum jauh kita ngomongin tentang sirkular ekonomi, kunci utama dari sirkular ekonomi sebenarnya ada di sini. Gitu. Keywordnya circular economy adalah sampah terpilah. Begitu kita ngomongin sampah tidak terpilah, berarti ya circular economy akan sulit untuk diwujudkan. Dan salah satu untuk mendukung pemilahan di sumber itu dengan baik adalah dengan mendukung PSBM. Jadi PSBM menurut saya dan menurut pemahaman kita alur materi tadi adalah menjadi sangat penting. Dan ke depan prospek PSBM ini kok saya yakin semakin hari semakin baik dan butuh kerjasama berbagai macam pihak Bapak Ibu. Nah, ini bagian yang pertama Bapak Ibu ya. Ini saja kayaknya sudah hampir 20 menit ya. Mudah-mudahan cukup waktunya.